Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita udah dengar apa yang barusan disampaikan. Mudah-mudahan Allah kasih berkah di malam yang penuh berkah ini bakal kita sekalian. Kemudian masing-masing berusaha bertekad menutup tahun ini dengan kebaikan. Besok hari Jumat dan hari terakhir daripada tahun 1435 Hijriah. Jadi kita tutup yang bagus dengan istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, terus juga baca doa awal tahun, doa akhir tahun di tempatnya masing-masing, nggak ada masalah. Terus juga yang bisa puasa besok hendaknya dia puasa, kan bagus. Kalau ini tahun kita tutup dengan ibadah, dengan istighfar, kita tutup dalam keadaan berpuasa. Ya, yang mau puasa niat dari ini malam puasa sunnah, udah minta sama Allah berkah, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Sabtunya awal tahun kita mulai juga dengan puasa. Kan cakep, ditutup dengan puasa, dibuka dengan puasa. InsyaAllah tahun depan Allah kasih kita panjang umur, kita tutup juga dengan puasa, kita buka lagi dengan puasa. Ya, niat. Wah, InsyaAllah siapa yang mau ikut hadir besok di sini, kita juga di sini InsyaAllah Asyiatul Jum'ah, Jumat sore jam 4:30 kita baca hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim. Habis hadrah Syekh Abu Bakar kita baca sedikit sebentaran doa awal tahun, doa akhir tahun, sama doa awal tahun kita baca sampai ya sebelum maghrib 5:30 udah rapi. Ada kesempatan pada pulang ke rumahnya masing-masing, buka puasa di rumah masing-masing. Kemarin kambingnya udah dipotong, udah habis dibagi. Iya, kambingnya udah dipotong. Jadi udah buka puasa di rumah masing-masing, makanya kita tutup lebih awal. Begitu. Yang masak juga lagi pada ke Hadramut, lagi pada kagak ada di sini. Nah, wah, yang punya kesempatan yang bisa hadir biar hadir, kalau enggak di tempatnya masing-masing. Ya. Kemudian lain daripada itu, ini bulan Muharram, banyak amalan yang bisa kita lakukan. Dan semuanya berkah, kagak ada yang bid'ah. Orang mau cari ridhonya Allah nggak boleh dibilang bid'ah. Kita di saat-saat mulia ini ya, itu disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min Muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafarata 50 sana. Barang siapa yang puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah, di hari pertama bulan Muharram, maka Allah ampunin bakal dia dosa-dosa sebanyak 50 tahun. Masya Allah. Nah, diampunin dosa punya 50 tahun. Kita umur kita berapa di sini? Ada yang udah 50 tahun belum? Ada beberapa. Wah, insyaallah diampunin dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian juga ya banyak deh amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya itu di awal tahun, ya, hari pertama daripada bulan Muharram, ente baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Diawali setiap kalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, tiap hitungan satu kali bakal satu hari. 360 kali ya bakal 360 tahun. Dijaga ente, keluarganya ente, rumah tangganya ente dari bala, dari musibah selama setahun penuh. Amalan sebentaran. Ente baca begitu paling lama sejam 2 jam. Ya, pegang HP berjam-jam kuat. Ya, nonton TV berjam-jam kuat. Coy, duduk baca begituan sebentaran, nggak lama. Pahalanya gede, dilindungi dari segala musibah, dari segala bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijalanin yang semacam ini. Kemudian juga ya, lain daripada itu, nanti bakal datang waktunya hari Asyura. Hari Asyura wa qablahu ta'asu'a, biar pada puasa pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, terus juga kasih perhatian kita bakal anak-anak yatim, ya.
bakal anak-anak yatim itu kita sunnah untuk ngusap kepalanya anak yatim. Ya, itu disebutkan di dalam riwayat setiap helai rambut yang dilalui oleh tangan seseorang ketika mengusap kepalanya anak yatim, itu setiap helaian rambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak gak kira-kira ente hitung aja tuh rambut berapa banyak? Gak kehitung, banyak banget. Ya, dosa diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Wah, cuman ngusap tuh kepala anak yatim jangan pakai tangan. Tahu pakai apa? Pakai duit. Iya, kesian nih segini 200 orang ngusap kepalanya dia, botak tuh bala. Iya, jangan. Tapi ngusapnya pakai duit. Wah, mau botak dia senang. Mau sampai luka kagak apa-apa deh tuh kepala, yang penting gue dapet duit. Iya, kesian anak yatim. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih perhatian? Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, saya dan orang yang ngasih perhatian yang bakal anak-anak yatim ntar begini di sorga. Gak cuma masuk sorga bisyarahnya dari Rasulullah, tapi masuk sorga terus ngedampingin Rasulullah, dekat banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi orang yang paling dekat. Ya, walhasil intinya tuh buka di tahun dengan kebaikan. Pasang niat, ya Rob, nih tahun baru masuk, saya mau bikin ketaatan ini, saya mau pergi haji, ya Allah. Wah, mau pergi haji kan ngantrinya masih 10 tahun lagi, nggak ada masalah. Mau 20 tahun lagi kagak apa-apa. Yang penting niatnya dari sekarang. Begitu. Ya Rob, nih masuk tahun baru, saya pengen jadi orang baik, saya pengen taubat, saya pengen jadi orang yang taqwa sama Allah. Niat begitu. Ya Rab, ini masuk tahun baru, udah cukup kemaksiatan, aneh, udah taubat dari segala dosa. Ini hidup baru, ini kehidupan baru, ini lembaran baru, anda pengen jadi orang baru. Ya, niat begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah niatnya kita dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Terus juga paling enak kalau kita tuh hidup damai, yang bukan urusannya kita jangan pusingin. Kita urus diri kita yang benar, biar diri kita jauh dari maksiat, biar diri kita tuh jadi taat sama Allah. Jangan kita urusin dosanya orang lain, jangan kita sibukin diri kita cuma nama politik aja, kagak ada habis-habisnya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kita tuh ditipu. Nih umurnya kita nih mahal. Jangan kita buang-buang umur kita cuma urusan politik yang kagak ada urusannya sama kita. Dia yang naik, dia yang turun. Ya, dia yang untung, dia yang rugi. Terus kenapa kita sibukin diri kita? Ngapain kita kotorin mulut kita? Mau sampai kapan? Kita punya kesibukan di dunia sesaat. Tuh gunakan bakal taat sama Allah. Ya, terus ente kalau mati dalam kubur ente bakal ditanya gak kalau ente ngurusin politik? Kagak, gak bakal ditanya. Wallahi, orang yang hidupnya itu cuma ngurusin urusan orang beginian, urusan politik, dia bakal sedih waktu dia mati itu. Dia bakal bilang, Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarakt. Dia bakal bilang, ya Rabb, balikin saya lagi hidup ke dunia, saya pengen tobat deh, saya kagak mau bikin begitu lagi, saya kagak mau ngurusin yang beginian, dunia yang kagak ada harganya, yang lebih hina dari sayap nyamuk. Ya Rabb, balikin saya mau beramal soleh. Allah bilang, kalah, nggak ada, udah telat kalau udah mati. Nah, mumpung masih ada peluang, mumpung masih ada kesempatan hidup, jangan pusingin diri kita sama beginian. Mau sampai kapan kita begini? Mau sampai kapan? Ya Allah, udah di rumah lalai sama televisi, udah di rumah lalai sama sama internet, udah di rumah lalai sama begitu. Di luar pun kita sibuk sama beginian. Allah, ente mau kasih berapa dari waktunya ente? Rasulullah, ente mau kasih berapa dari waktunya ente? Ini agama mau ente kasih berapa dari perhatiannya ente? Mau kasih berapa? Kesian Allahnya kita, kesian nabinya kita, kesian nih agamanya kita. Terbengkalai, nggak ada yang kasih perhatiannya. Kalaupun ngasih perhatiannya, aduh dikit banget.
dikit banget. Ayo, ini tahun baru, ini udah mau kita tutup, bakal masuk tahun baru. Ayo deh, bagusin diri kita yuk, sama-sama. Jangan sampai kita telat dengan datangnya kematian. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih bakal kita husnul khatimah. Ya Allah, kalau kita lihat keadaan kita sekarang nih, ya Allah, ya Rabb, makanya bala musibah macam-macam menimpa kita. Jangan salahin yang lain, salahin diri kita. Kenapa ini musibah menimpa kita? Kita nyembah Allah, tapi kok di musibah menimpa kita? Apa sebabnya? Salahin diri kita sendiri, introspeksi. Ada yang kurang dari diri kita, ada yang salah, ada yang gak beres sama diri kita, yang mesti kita pikirin, yang mesti kita rapiin. Nih, gunain di pikiran kita bakal mikirin itu, bukan bakal mikirin orang lain. Apa yang gak beres di dalam diri kita sampai musibah bertubi-tubi nimpa kita, sampai balak macam-macam menimpa kita? Ada apa yang gak beres sama diri kita? Itu kan jadi bahan pemikiran yang bisa nyibukin kita daripada kita sibuk sama yang lain. Ayo rapiin. Ini saatnya kita balik sama Allah. Ini saatnya kita berdamai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bukain hati kita. Mudah-mudahan kita ini disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Jalil Ajudin, wa Rahimal Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin. Wa insyaallah, kayak saya bilang, yang punya kesempatan besok asar jam 4:30 tuh kita mulai hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun, doa awal tahun, yang mudah-mudahan berkah bakal kita sekalian ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.